Baik, kita akan belajar bersama-sama dari kitab Kejadian. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama, baca secara bergantian. Saya mengajak Bapak Ibu semua dan juga semua saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita bangkit berdiri. Amin toh. Kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Perikop yang diberikan Lembaga Alkitab, Manusia dan Taman Eden. Saya akan baca ayat yang ke-8, Bapak Mama akan bantu ayat yang ke-9. Kita akan sama-sama membaca nanti pada akhirnya di ayat yang ke-17. Ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. 1, 2, 3. Baik, kita baca sambil mendengar teman-teman yang baca supaya serentak. Ayat yang ke-10, ada sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. 1, 2, 3. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedola dan batu krisoparas. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris yang mengalir di sebelah timur Asur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 1, 2, 3. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Ya. Hari ini saya berbagi firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan saya memberi judul Manusia dan Eden. Eden dan manusia. Ini cerita menarik, cerita yang bisa kita belajar bersama-sama. Cerita yang dicatat di dalam Alkitab bicara tentang bagaimana Allah sumber segala sesuatu. Dan Allah memberi perlindungan, Allah memberi pertolongan, Allah memberi pemeliharaan, Allah memberi jaminan kepada manusia yang diciptakannya. Dan saya memberi judul Manusia dan Eden dan manusia. Ayo kasih Tuhan Yesus. Yang pertama yang saya mau bagi kita. Kata Eden kalau diterjemahkan dan diartikan, artinya kesenangan, kenikmatan, dan juga kelimpahan. Ayat yang ke-10 yang kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ini, Tuhan bilang dia bilang begini bahwa dia bilang bahwa dari Eden ini mengalir 4 cabang sungai. Dari Eden ini, dari kesenangan, dari kelimpahan, dari kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, Allah memulainya dengan menyatakan bahwa dari Eden, dari sumber keberkatan ini, dari sumber kesenangan, dan dari sumber kelimpahan dan sumber kenikmatan ini, Allah memancarkannya ke arah 4 mata angin. Ayo kasih Tuhan Yesus.
Kata baca, kalau dalam bahasa Inggris kata Eden, dan dari Eden ini mengalir air, mengalir sungai, dan mengalir 4 sungai. Dari Eden ini, dari sumber dari Eden ini mengalir air. Maka kata yang dipakai adalah bukan air yang mati, bukan juga air yang sementara dan suatu saat dia akan mati, tapi dia terus menerus mengalir. Dalam bahasa yang dipakai dalam bahasa Inggris, dia mengalir dalam hubungan tentang deras. Dia mengalir aliran-aliran deras yang keluar dari Eden. Dan aliran-aliran deras itu memberkati wilayah di sebelah timur, wilayah di sebelah utara, wilayah di sebelah barat dalam kehidupan pada waktu itu ketika Allah mulai menciptakan Eden dan kemudian Allah menempatkan manusia di dalamnya. Bapak Tuhan Yesus, maka kalau kita baca dan saya menelusuri bagian ini, saya menemukan bahwa Eden ini bicara tentang Allah sumber penghidupan. Eden ini adalah bicara tentang Allah sumber kesenangan, Allah sumber kenikmatan, Allah sumber kelimpahan, dan Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, sumber kehidupan ada pada Allah, dan Taman Eden menerima aliran karunia Allah secara terus menerus. Ini bagian pertama yang saya mau mengarah kita untuk membawa kita untuk mengenal apa yang Allah tulis, Allah izinkan ditulis dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, dan kita mendasarinya ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya ulangi, Eden artinya kesenangan, Eden artinya kenikmatan, Eden artinya kelimpahan. Eden bicara tentang air yang mengalir secara terus-menerus, air yang mengalir dengan deras dan secara terus-menerus. Dan ini bicara tentang bagian ini, bahwa sebelum manusia diciptakan, bahwa sebelum saudara-saudara dan saya diciptakan, maka Allah telah menyediakan hal yang paling baik bagi kita. Allah sebagai sumber kehidupan, Allah sebagai sumber kesenangan, Allah sebagai sumber kenikmatan, Allah sebagai sumber kenikmatan ini, dia limpahkan kenikmatan kelimpahan ini kepada setiap arah mata angin. Dan Alkitab mencatat bahwa ada keempat arah mata angin yang bisa yang bisa dan memberkati wilayah di sekitar Eden pada waktu itu. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, karena itu Daud menyadari sebagai penyembah dalam Mazmur pasal yang ke-36 ayat yang ke-10 dia bilang begini, Engkaulah sumber dari hayat, Engkaulah sumber dari kehidupan. Eden menggambarkan Allah, Eden menggambarkan kesenangan dari yang dilimpahkan oleh Allah. Eden melambangkan kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah. Dan Eden melambangkan kelimpahan dan kepenuhan bersama dengan Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14, Yesus bilang begini, air yang kuberikan. Pada saat dia bicara dengan perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4 ayat 14, Yesus bilang begini, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya dan terus menerus memancar kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, ketika kita baca kisah dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, kita menemukan Eden, tapi kita juga menemukan air. Kita menemukan bahwa air adalah sumber kehidupan yang dipancarkan dari Eden, dan ada 4 mata air, 4 cabang dari mata air yang keluar dari Eden. Yesus lalu menyampaikan bagian ini, bahwa kehidupan jika mempercayai Yesus adalah kehidupan yang akan memancarkan kehidupan yang memancar ke sekeliling, dan kehidupan itu akan kekal selama-lamanya. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat 14, orang yang minum air yang diberikan oleh Yesus adalah di dalam orang itu akan ada mata air, di dalam dirinya akan terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Ini bagian pertama yang saya mau bagikan kepada kita, mengantar kita tentang Eden. Eden bicara tentang Yesus. Dari Eden mengalir ke 4 cabang mata air. Allah adalah sumber. Allah adalah pusat. Saya mengambil gambar yang tersedia di internet tentang gambar ini untuk mengantar Bapak Ibu semua untuk melihat tentang Allah adalah sumber.
Dan Allah di dalam Yesus adalah sumber kehidupan. Pada saat Yesus melayani, Yesus lalu menyampaikan dalam Yohanes pasal 4 ayat 14 yang tadi saya bacakan bagi kita. Yesus lalu memperkenalkan bahwa dari kehidupan orang yang percaya kepada Yesus akan terpancar kesenangan, akan terpancar kenikmatan, akan terpancar kelimpahan. Dari kehidupan orang yang mempercayai Yesus adalah Tuhan, di dalam nama Yesus adalah Tuhan, maka akan ada kelimpahan. Sama seperti Taman Eden, yang dari Taman Eden memancar mata air, maka kehidupan orang percaya akan mengalir seperti itu. Tapi Tuhan Yesus, Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38-39, Yesus berkata begini, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayo kasih Tuhan Yesus, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengantar pelan-pelan berhubungan dengan rancangan Allah bagi orang percaya. Rancangan Allah ketika Allah sebelum menjadikan manusia dan sebelum menempatkan manusia ke dalam Taman Eden, Allah lalu menyediakan ekosistem, Allah lalu menyediakan persediaan, dan Allah memancarkan dan menyatakan bagaimana dirinya sama seperti Eden, yang adalah sumber dari kehidupan, yang sumber dari kesenangan, yang sumber dari kenikmatan. Lalu kemudian di dalam Alkitab Yesus menyatakan bahwa Dia adalah sumber dari kehidupan itu sendiri. Dan kalau kita baca dari kitab ini dan kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ini, kita menemukan bahwa Allah di dalam Yesus, sesuai dengan yang saya sampaikan dalam Yohanes pasal 4, Allah di dalam nama Yesus adalah Allah sumber kehidupan. Karena itu Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38, jika orang percaya kepada Yesus, jika orang mengakui Yesus adalah Tuhan, maka dari hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Tapi kalau Tuhan Yesus, percaya adalah awal langkah seseorang tinggal dalam Eden. Percaya adalah langkah awal seseorang menikmati kelimpahan dan kepenuhan di dalam Tuhan Yesus. Percaya kepada Yesus adalah langkah awal orang menikmati kepenuhan dan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Tuhan Yesus, kata yang bisa dipakai dalam bagian ini, bahwa ketika kita mempercayai Yesus, kita beroleh kelimpahan, kita beroleh kepenuhan, kita beroleh kesenangan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Bagian ini, kalau saya bertanya, sudahkah Bapak Ibu percaya kepada Yesus? Pasti kita yang di jemaat berkata, kami sudah percaya kepada Yesus. Tapi bagian ini juga saya masuk kepada langkah selanjutnya. Apakah perilaku, apakah tingkah laku kita, apakah karakter-karakter hari-hari kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus telah mengarah searah dengan jejak Yesus Kristus, atau kita hanya bagian percaya Yesus saja di mulut kita, atau kita hanya masuk dalam melakukan mengaku dari mulut, tapi hati kita menjauh dari Tuhan. Saya kembali dari bagian ini. Kenapa saya masuk di Eden? Saya mau supaya kita semua melihat bagaimana Allah sumber kehidupan. Saya mau Bapak Ibu, semua orang-orang muda mengarahkan hati memandang bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Seperti Eden yang memancar dengan 4 sungai. Maka Allah sementara menyatakan bahwa Dia adalah sumber kehidupan. Kemudian saya mengantar Bapak Ibu untuk sampai kepada mengenal kesenangan dan kenikmatan ketika mempercayai Allah sumber kehidupan. Saya masuk lagi lebih dalam dengan pengakuan Yesus dalam Yohanes pasal 4 ayat 14. Bahwa kalau kita percaya, kita mengakui Yesus adalah Tuhan, maka kita mengakui bahwa Allah adalah sumber kehidupan yang akan bersama-sama dengan kita. Kalau kita baca lagi seterusnya, bahwa aliran-aliran kehidupan yang ada di dalam Allah, di dalam nama Tuhan Yesus itu adalah aliran-aliran yang deras. Dan kata Alkitab dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ini, bahwa Dia mengalir secara deras dan terus menerus dalam kehidupan kita.
Mempercayai Yesus adalah Tuhan. Mempercayai Yesus adalah Tuhan. Adalah mempercayai Allah sumber kehidupan bersama-sama dengan kita. Sama seperti Allah menggambarkan dirinya dalam Taman Eden. Dan Taman Eden itu boleh hidup, boleh baik, boleh berkembang, boleh menjadi taman yang indah. Karena Allah sumber kehidupan itu ada dalam taman itu. Sama seperti itu dalam kehidupan kita. Jika kita benar percaya, jika kita benar mengaku dan kita mengambil dalam hati kita dan mengambil keputusan dalam tindakan-tindakan hari-hari kita, tingkah laku kita hari-hari kita, maka saya mempercayai di dalam nama Tuhan Yesus, kesenanganmu dalam rancangan ekosistem kehidupanmu, rancangan kenikmatan kehidupanmu, rancangan kelimpahan dan kepenuhan kehidupanmu akan ada mengalir terus-menerus, akan tinggal terus-menerus dan tidak akan pernah mati dan kekal selama-lamanya. Tapi ini pertanyaan. Benarkah Allah di mulutmu dan Allah di hatimu sama? Benarkah Yesus di mulutmu dan Yesus di hatimu adalah sama? Hari itu saya masuk dalam bagian ini. Apakah benar saudara percaya Yesus? Apakah benar saudara mengaku dengan mulut? Apakah benar saudara mengaku dari hati bahwa Yesus adalah Tuhan? Atau hanya kata? Dan setelah kita keluar dari ruang ibadah, atau setelah kita masuk dalam kegiatan aktivitas kita hari-hari selanjutnya, setelah jam ibadah di gereja, kemudian kita masuk dalam hari-hari selanjutnya, kita justru menjadi orang yang seteru dengan Allah. Saya akan mengantar Bapak Ibu untuk menikmati Eden. Saya mengantar Bapak Ibu untuk menikmati kelimpahan. Saya mengantar saudara-saudara semua untuk menikmati kesenangan dan kenikmatan hidup dalam Allah, di dalam Allah yang adalah sumber kehidupan itu. Dan Allah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini bagian pertama yang saya mau bagikan bagi kita. Eden adalah sumber kelimpahan. Eden Allah itu sendiri. Dan Allah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu sekalian, saya masuk di bagian yang kedua. 4 sungai. Pison, Gihon, Tigris. Dalam bahasa Inggris kata Tigris ini digunakan Hidekel, Efrat. Ada 4 sungai yang mengalir dari Eden. Dan membasahi tempat-tempat dan membawa kehidupan. Kalau kita baca, Pison ini membuat tempat di mana air itu mengalir ada emas. Kita baca bagian ini kita menemukan bagaimana dari Eden mengalir kehidupan. Dan bukan kehidupan saja, tapi dari Eden mengalir keberkatan-keberkatan dan kelimpahan-kelimpahan. Maka ketika saya masuk dan mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama tentang Eden, maka kita tidak akan pernah lupa tentang 4 bagian dari sungai yang ada di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Yang pertama, Pison. Pison artinya bertambah dan terus melimpah. Atau Pison ini artinya bertambah, melimpah, dan kepenuhan. Seperti rancangan Allah, kenapa Allah menyebutnya Pison. Dan Alkitab mencatat menyebutnya Pison. Maka Allah sementara menyampaikan bahwa aliran-aliran air yang mengalir dari kehidupan dan mempercayai Allah adalah sumber kehidupan itu akan membuat kehidupanmu semakin bertambah, akan membuat kehidupanmu melimpah, dan akan membuat kehidupanmu mengalami kepenuhan. Dalam bagian ini, Allah sementara menyatakan kepada kita bahwa bahwa Allah yang kita sembah padanya tidak ada kekurangan. Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang memberikan kelimpahan kepada kita. Dia bukan hanya kelimpahan sesaat, dia kelimpahan semakin waktu semakin bertambah, dia kelimpahan itu bertambah terus dan beroleh kepenuhan. Rasul Paulus berkata begini,
orang percaya, Rasul Paulus berdoa dalam kitab 1 Efesus pasal 3 ayat yang ke-19. Rasul Paulus berdoa dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-19 berkata, biarlah orang-orang percaya dipenuhi dalam segala kepenuhan Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16 bilang begini, kepenuhan Allah dalam Yesus akan membuat kasih karunia Allah dan kasih karunia Allah itu terus ada dalam kita. Sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya mengantar kita untuk masuk yang berhubungan dengan 4 sungai. Bertambah, melimpah. Kemudian, Efesus pasal yang ketiga ayat 19, Rasul Paulus berdoa supaya orang percaya bertambah dan berkelimpahan. Yohanes pasal 1 ayat 16 berkata bahwa kepenuhan Allah dalam Yesus membuat kasih karunia Allah demi kasih karunia Allah akan ada bersama-sama dengan kita. Maka kenapa Allah mengizinkan pison mengalir dari sumber kehidupan Dia dan ada di dalam setiap kehidupan kita? Karena Allah sementara mengajarkan dan merancangkan kepada kita bahwa kita secara penuh, bahwa Allah ingin kita mengalami kepenuhan aliran kuasanya dalam hidup kita, dan Allah tidak ingin kita terkuras, atau Allah tidak ingin kita habis karena kita menyembah Tuhan. Allah tidak ingin kita secara manusia terkuras baik secara roh dan secara kondisi fisik kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kelihatan tidak berkelimpahan. Allah tidak mau seperti itu. Allah mau seperti Allah menyampaikan tentang pison, yang arti yang saya bagikan kepada kita. Allah mau supaya kita mengalami pertambahan, kita mengalami kelimpahan, dan kelimpahan itu sampai kepada kepenuhan. Dan kalau kita sampai kepada kepenuhan, Allah mau supaya kita menikmati kuasanya terus menerus secara deras dalam kehidupan kita. Ayo kasihkan Tuhan Yesus. Tentang pison saya bagikan kepada kita bahwa Allah ingin kita bertambah, Allah ingin kita berlimpah, Allah ingin supaya kita mengalami kepenuhan. Bagian yang kedua dari sungai yang ada 4 sungai ini, sungai Gihon. Arti Gihon adalah meluap, memancar. Ternyata Tuhan mau setelah kita bertambah, setelah kita berlimpah, Tuhan mau supaya kita meluap, Tuhan mau supaya kita memancar. Tuhan mau supaya kita yang percaya Allah sumber kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus itu membuat karakter kita meluap, membuat tindakan kita meluap keluar dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus berkata begini dalam Yohanes pasal 4 ayat 14 yang saya baca, bahwa dari dalam orang itu akan mengalir aliran air hidup. Tuhan menghendaki kita menjalani kehidupan yang benar, bukan hanya kehidupan sekedar ada. Tuhan menghendaki kita supaya kita bukan menjadi orang yang sekedar bertahan hidup di dalam dunia ini. Tapi Tuhan mau menghendaki kita supaya kita mengambil kehidupan yang melangkah lebih jauh lagi untuk bermakna bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu Alkitab mencatat bagian yang kedua sungai ini, yaitu Gihon. Kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus pasti tahu bagaimana gereja Mawar Saron sepanjang beberapa waktu ini menjadi berkat. Teman-teman, bukan hanya menjadi berkat bagi keluarga internal dalam rumah masing-masing, tapi setiap kita menjadi berkat bagi gereja-gereja yang ada di sekitar kita. Kita tidak punya hal yang luar biasa, tapi kita punya kemampuan yang bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita tidak mampu berkhotbah, mungkin kita juga tidak mampu membawa pembawa pujian yang begitu baik dan begitu diurapi. Mungkin kita juga tidak mampu untuk bermain musik dengan baik, tapi kita diberi kesempatan untuk melayani transportasi dalam pelayanan yang kita sampai dan memancar kepada daerah-daerah di sekitar kita. Kita memancar dan kita melakukannya dengan pelayanan kita sebagai juru masak yang membantu memberikan makanan. Kita memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita memberi pakaian-pakaian layak pakai di sekitar kita, orang-orang yang kita jangkau sepanjang pelayanan mission trip yang kita lakukan beberapa waktu ini, dan sampai nanti beberapa waktu lagi kita akan melakukan mission trip di beberapa tempat lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus,
hanya untuk menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu adalah Allah yang memberi kelimpahan kepada kita. Kita juga bukan hanya menikmati kelimpahan kita sesuai dengan kelimpahan yang dikatakan dalam Pison tentang sungai yang bernama Pison, tapi kita sampai kepada Gihon, di mana kehidupan kita memancar, di mana kehidupan kita memberkati orang-orang di sekitar kita. Tapi kasih Tuhan Yesus, di pelayan mission trip kita membagi dilayani oleh beberapa rayon. Ada 2 rayon yang tergabung dalam pelayanan. Tapi bukan hanya mereka saja yang melayani. Kita semua terlibat dalam pelayanan itu. Saya berpikir ketika kita sudah mulai membagi beberapa rayon untuk melayani daerah mission trip, saya merasa bahwa karena mereka melihat bagian rayon ini dan rayon ini, maka mereka tidak mengambil bagian untuk melayani. Saya merasa bahwa oh Tuhan, saya salah. Apakah saya tidak perlu membagi? Tuhan tolong bantu saya. Supaya bukan hanya jemaat Mawar Saron itu mengalami bertambah kelimpahan. Tuhan tolong bantu saya. Supaya jemaat Mawar Saron itu meluap, memancar ke orang-orang di sekitar mereka sepanjang pelayanan. Saya juga, kalau Bapak Ibu melihat bagaimana kita melayani sepanjang waktu ini, saya juga bukan hanya mengantar kita untuk hadir. Saya tidak membawa kita untuk hadir karena sekedar hadir dalam pelayanan kita. Saya mengantar kita supaya diatur sedemikian rupa sehingga semua orang yang hadir itu mengambil kesempatan untuk melayani. Karena Bapak Tuhan Yesus, kenapa saya masuk dalam bagian yang berhubungan tentang Gihon? Karena saya ingin Bapak Ibu semua, karena percaya Yesus adalah Tuhan. Karena percaya Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang sumber kelimpahan ini, yang sumber keberkatan ini, akan membawa kita masuk sampai Gihon, di mana kita bukan hanya menikmati keberkatan kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya, tapi kita melangkah untuk memberkati orang-orang di sekitar kita, meluap dan memancar kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi kasih Tuhan Yesus, kita masih ada satu kesempatan untuk pergi ke onlasi dalam pelayanan. Saya berdoa dan saya berharap saya naikkan doa sepanjang doa-doa hari Rabu. Ketika saya ambil bagian doa di hari Rabu, doa 1 jam, saya bilang, Tuhan bantu saya untuk mengarahkan jemaat untuk datang melayani dengan bagian yang mereka mampu lakukan untuk melayani. Saya berdoa, Tuhan bantu saya supaya dalam proses ini saya mengantar jemaat untuk ada searah dengan jejak Yesus Kristus, melayani dengan kemampuan kami masing-masing. Hari itu saya menyampaikan dalam bagian kedua ini, saya sampaikan bagian ini, bahwa mari kita sebagai orang percaya tidak ada di muka bumi ini hanya sekedar bertahan hidup. Hanya sekedar ada dan menikmati yang apa adanya bertahan hidup. Tapi menjadi orang percaya yang meluap dan memancar dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata bahwa dari diri saya tidak ada keberkatan yang bisa saya pancarkan kepada orang-orang lain. Karena saya juga sementara bergumul dengan kehidupan saya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Tapi Bapak Ibu bisa terlibat dalam kegiatan pelayanan. Jemaat dan saudara-saudara bisa terlibat dalam kegiatan mission trip kita. Dan kita boleh terlibat dengan memberikan apa yang bisa kita berikan. Bahkan kehadiran kita di daerah di mission trip kita melayani adalah bagian dari pelayanan kita. Bapak Ibu pasti tahu nilai kita di Gereja Mawar Saron ada di bagian yang saya tulis kebersamaan. Kenapa kita taruh nilai kita kebersamaan? Setiap kita terikat menjadi satu untuk sampai kepada tujuan yang Tuhan ingin kita lakukan. Tahun ini kita menyebutnya sajak Kristus. Sekali lagi, Tuhan tidak menghendaki kita menjalani kehidupan yang bertahan hidup. Tapi Tuhan mau kita melangkah lebih jauh untuk menjalani kehidupan yang bermakna bagi orang-orang di sekitar kita. Sungai yang ketiga, Tigris, dalam bahasa Inggris disebut Hiddekel. Kata arti dari Hiddekel atau Tigris ini adalah cepat dan melesat lebih jauh. Kata ini dipakai untuk anak panah. Karena itu ketika digunakan kata Hiddekel atau kata Tigris,
Maka ini berjumpa dengan bermakna anak panah yang melesat cepat, tepat sampai kepada sasaran. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, ketika Tuhan mengizinkan, Alkitab mencatat dari sungai dari Eden mengalir 4 sungai Tigris, termasuk Tigris dan Hidekel ini. Tuhan sementara mengerahkan kepada kita bicara tentang sasaran kita, bicara tentang tujuan kita. Seperti kata Gihon yang mengantar kita bicara tentang kehidupan yang bukan hanya bertahan hidup. Tuhan mengantar kita untuk mempelai kehidupan yang punya tujuan jelas. Anak panah diciptakan untuk sampai kepada sasaran yang pasti. Saya mulai bahwa kehidupan kita, ingatlah bahwa kehidupan kita diciptakan bukan untuk sasaran yang buram. Kehidupan kita diciptakan bukan untuk sasaran yang bingung. Kehidupan kita diciptakan bukan untuk sasaran yang tidak jelas. Kehidupan kita diciptakan untuk sasaran yang jelas. Yesus punya sasaran jelas. Saat dia lahir, fokus utama dia salib. Saat dia mulai bertumbuh sebagai anak-anak, fokus utama dia adalah salib. Sasaran utama adalah salib. Karena tujuan dia lahir sebagai manusia. Tujuan Allah mengizinkan anak tunggalnya dalam kehidupan manusia adalah salib. Maka fokus Yesus adalah salib. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kehidupan orang percaya yang mengakui Yesus adalah Tuhan, yang mengakui Allah sumber kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus adalah kehidupan yang melesat cepat sampai kepada sasaran dan penuh dan punya tujuan. Bukan kehidupan yang sekedar bertahan hidup, bukan kehidupan sekedar menjalani hari-hari kita, jam-jam dari hari-hari kita, bukan kehidupan seperti itu, tapi kehidupan yang tepat sampai kepada sasaran. Yesus memberi ajaran kepada kita. Yesus memberi teladan kepada kita bahwa kehidupan dia fokus sampai kepada salib. Karena melalui penyaliban, karena melalui pengorbanannya, manusia tidak dipisahkan lagi dengan Allah, tapi manusia dikedekatkan dengan Allah karena pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib. Yesus memberi contoh kepada kita supaya kita kita menetapkan hidup kita berarah pada tujuan kita kepada sasaran yang tepat. Hidekel Tigris ini berarti kehidupan seperti anak panah yang melesat sampai ke tepat pada sasarannya. Ada banyak sasaran yang Allah ingin sampaikan kepada kita sebagai orang percaya. Yesus mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Bapak kasih Tuhan Yesus. Ada sasaran yang diajarkan Alkitab oleh para murid. Selama mereka 3,5 tahun berjalan dengan Yesus. Mereka makan bersama-sama. Mereka bercanda bersama-sama. Mereka ada dalam setiap kegiatan pelayanan sepanjang 3,5 tahun. Mereka lalu memberikan sasaran kepada orang percaya. Yaitu menjadi seperti Yesus. Semua orang yang mengakui Allah sumber kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab dan para murid dan para rasul mengajarkan kepada kita. Arah kita satu, arah kita utama adalah sampai sesama seperti Yesus Kristus. Di Mawar Saron kita menyebutnya masteri, menjadi seperti Yesus. Tahun ini kita menyebutnya searah jejak dari Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya ingin Bapak Ibu semua untuk kembali kepada sasaran hidup. Aktivitas kita. Kemarin kita di ibadah doa sepakat berkata bahwa apapun yang kita buat seperti untuk Yesus. Maka kehidupanmu sebagai seorang PNS, kehidupanmu sebagai pengusaha, kehidupanmu sebagai suami, sebagai istri, kehidupanmu sebagai anak-anak, kehidupanmu sebagai seorang tentara, kehidupanmu sebagai seorang polisi, kehidupanmu sebagai seorang tukang ojek, kehidupanmu sebagai seorang juru masak, kehidupanmu sebagai apa saja, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar adalah kehidupan yang seperti untuk Yesus. Apa yang kita kerjakan adalah kerjakan dengan memancarkan bagaimana kelimpahan dalam Yesus itu memberkati orang-orang di sekitar kita. Maka saya mengantar Bapak Ibu untuk kembali kepada sasaran hidupmu.
uniknya kehidupan berjemaat di gereja Mawarsar. Pada saat hujan itu kita semua alasan hujan. Pada saat panas kita semua alasan sibuk. Ini uniknya kegiatan di Mawarsar, berjemaat di Mawarsar. Maka saya akan kembali di bagian ini. Ingat sasaran hidup. Ingat tujuan hidup. Ingat sasaran yang ada dalam gereja Mawarsar. Masteri menjadi seperti Yesus. Ingat sasaran. Ingat sasaran. Saya ulangi bagian ini untuk sampaikan kepada kita. Karena di Soe itu kita mengenal dua musim. Musim hujan dan musim kemarau. Maka pada saat musim hujan, maka pada saat musim panas, kasih Tuhan Yesus, saya kembali. Saya undang Bapak Ibu untuk ikut doa sepakat. Saya undang semua kita untuk hadir di doa sepakat. Kasih Tuhan Yesus, saya ingatkan sasaran kita. Kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian pasal 2 ini, dia mengarahkan kelimpahan itu ke arah 4 mata angin. 4 sungai yang keempat, sungai Efrat. Kasih Tuhan Yesus, arti dari Efrat manis, berbuah. Rancangan Allah adalah rancangan yang sempurna. Pada sungai-sungai sebelumnya bicara tentang bertambah. Pada sungai sebelumnya bicara tentang kelimpahan. Pada sungai sebelumnya bicara tentang meluap dan memancar. Pada sungai sebelumnya bicara tentang sampai kepada sasaran. Pada sungai selanjutnya dalam Efrat yang artinya manis, berbuah manis. Kasih Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan sementara mengarahkan kita. Seperti apa yang Tuhan sampaikan tentang 4 sungai ini. Itu mengarahkan kepada kita supaya sampai kehidupan yang berbuah. Dan buah yang kita hasilkan itu manis dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kasih Tuhan Yesus. Buah manis dari aliran Eden ini bukan hanya dinikmati sendiri. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 berkata, orang percaya harus berbau harum bagi sekelilingnya. Jika kehidupan kita adalah bau busuk, maka kehidupan kita akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Jika kehidupan kita adalah kepahitan, maka kita akan membagikan kepahitan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jika kehidupan kita asam, karena kemarin kita diobati ada asam-asam yang pohon asam di sekitar gereja. Kita sambil duduk itu kita makan asam sampai akhirnya tidak makan malam karena perut kembung karena makan asam terus. Saya sampaikan bagian ini. Jika kehidupan kita asam dan masam akan membawa orang-orang di sekitar kita mengalami kehidupan yang seperti itu. Tapi jika kehidupan kita berdasar pada Allah sumber kehidupan, maka dia akan menghasilkan buah yang manis. Dan buah yang manis itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Dari 4 bagian yang saya mau bagikan, dari 4 sungai yang saya bagikan kepada kita, saya mengantar Bapak Ibu sekalian untuk ingat bahwa Allah menginginkan kehidupan yang berkelimpahan. Allah menginginkan kehidupan yang meluap. Allah menginginkan kehidupan yang cepat melesat sampai dengan sasaran. Allah menginginkan kita supaya kehidupan kita itu menghasilkan buah yang manis. Dan buah yang manis itu memancar di 4 arah mata angin di setiap kehidupan kita. Kasih Tuhan Yesus, bagian terakhir dari berita firman Tuhan pagi ini yang saya bagikan kepada kita. Manusia dan Taman Eden. Judul yang tadi saya bawa sampaikan adalah manusia dan Taman Eden. Adam dan Taman Eden. Adam, kata lainnya adalah manusia. Manusia dan Taman Eden. Allah merancangkan sumber berkat sebagai sumber berkat kehidupan. Kemudian sumber berkat itu memancar kepada 4 arah mata angin.
Sumber berkat ini berhubungan dengan kelimpahan, kepenuhan di dalam Allah. Sumber berkat ini berhubungan dengan kehidupan yang memancar sekeliling. Sumber kehidupan ini berhubungan dengan kehidupan yang juga tepat sasaran dan berbuah manis. Tapi kita baca dan kita tahu, dalam ekosistem, dalam kehidupan yang dirancangkan Allah bagi manusia, manusia tidak setia kepada Tuhan. Alkitab menyebutnya manusia melanggar. Dalam ayat yang ke-17, 16 dan 17, manusia, Allah memberikan perintah kepada manusia. Boleh engkau buat apa saja dari Taman Eden ini. Boleh engkau melakukan apa saja di Taman Eden ini. Boleh engkau buat apa saja. Tapi ada peringatan untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi kita baca, kita tahu kisah ini. Manusia menjadi tidak setia. Manusia akhirnya mengambil keputusan untuk tidak setia kepada Allah. Dalam bahasa Inggris kata tidak taat, tidak setia ini disebut unfaithful. Dalam bahasa Inggris kata faith bisa diartikan sebagai ketaatan. Dan kata faith itu bisa diartikan sebagai kata beriman. Walaupun Allah menyediakan keberkatan berkelimpahan, Pison, Gihon, Tigris dan juga Efrat. Walaupun Allah menjadikan sumber kehidupan dan membuat Taman Eden sebagai penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kelimpahan karena percaya kepada Allah. Manusia kehilangan ketaatan. Manusia tidak taat kepada Allah. Manusia menjadi unfaithful. Kata yang bisa saya sampaikan, manusia menjadi tidak beriman kepada Allah. Iman yang manusia berikan adalah iman yang berhubungan tentang pengakuan secara mulut, tapi tidak pengakuan secara hati dan pengakuan secara tindakan. Unfaithful ini mengarah kita sampai Alkitab menyebutnya jatuh dalam dosa. Manusia pertama yang bernama Adam ini karena ketidakketaatan, padahal Allah telah memberikan segala sesuatu kepada dia. Allah telah memberi kelimpahan kepada dia. Allah telah memberi kenikmatan dan kesenangan kepada dia. Manusia pertama ini akhirnya jatuh dalam dosa. Dan karena manusia pertama jatuh dalam dosa, maka kita semua manusia secara natur, secara nyata, secara keadaan kita semua berdosa di hadapan Bapa karena kita jatuh di dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, ada Adam kedua atau Adam terakhir. Bapak Ibu bisa membaca kisah tentang Adam kedua dan Adam terakhir ini dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 45 dan ayat yang ke-47. 1 Korintus pasal 15 ayat yang 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam akhirnya menjadi makhluk yang hidup. Kemudian ayat yang ke 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Kasih Tuhan Yesus, kita ulang baca sama-sama 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45. Kita buka sama-sama 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45. Satu Korintus pasal 15 ayat 45, sudah? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Sama-sama kita baca ayat yang ke-47, 1, 2, 3. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Ayo kasih Tuhan Yesus. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa manusia akhirnya jatuh dalam dosa. Manusia menjadi tidak taat. Kata bahasa Inggrisnya adalah unfaithful. Manusia tidak setia.
manusia menjadi tidak beriman kepada Allah. Karena Adam jatuh dalam dosa, manusia pertama ini jatuh dalam dosa, maka setiap orang, setiap manusia hari ini berdosa. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa ada Adam kedua atau Adam terakhir yang bernama Yesus Kristus. Yang pada dasarnya dia kudus, yang pada dasarnya dia suci, yang pada dasarnya dia benar, yang pada dasarnya tidak ada dosa pada dia. Dia akhirnya menjadi bagian dari kehidupan. Ketika kita mempercayai Yesus adalah Tuhan, yang adalah manusia Adam kedua atau Adam terakhir, maka kita memperoleh pembenaran pembenaran kepada Allah. Sederhananya saya menyampaikan bagian ini. Jika kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka natur dosa yang ada pada kita karena kejatuhan Adam akan menjadi hilang. Karena Yesus menjadi korban yang membenarkan kita di hadapan Allah supaya kita benar di hadapan Allah. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus. Bagian akhir dari berita firman ini. Saya mengantar teman-teman musik dan pujian untuk ada ke depan. Saya mengantar bagian ini kepada kita. Allah merancangkan baik bagi kita. Dia bahkan menjadikan dirinya sebagai sumber kehidupan bagi setiap kita. Lalu dia menjelaskan kepada kita. Melalui Yesus kita beroleh aliran-aliran hidup. Allah lalu mengajarkan kepada kita. Bahwa dia merancangkan Pison, Gihon, Tigris, Efrat bagi kita. Dia merancangkan kelimpahan, kepenuhan kepada kita. Dia merancangkan juga kehidupan yang meluap dan memancar bagi kehidupan sekitar kita. Dia juga merancangkan bagi kita supaya kehidupan kita bukan hanya bertahan hidup, tapi kehidupan kita itu bermakna bagi orang-orang di sekitar kita dan searah dengan jejak Kristus. Searah dengan apa yang para rasul ajarkan bahwa kita harus sama seperti Yesus. Dan kehidupan kita harus berbuah manis. Tapi hanya bisa terjadi jika kita punya Yesus. Hanya bisa terjadi jika Yesus benar-benar memerintah dalam hidupmu. Hanya bisa terjadi jika engkau mengaku dan percaya dengan hati. Dan dari hatimu engkau mulai mendengar apa yang Tuhan mau engkau lakukan. Sehingga engkau melakukan kehidupan dan mengambil langkah-langkah searah dengan jejak Yesus. Karena punya Yesus, maka beroleh penebusan dan pembenaran karena salib. Karena punya Yesus, maka punya roh yang menghidupkan dan memancar kepada kehidupan di sekeliling. Karena punya Yesus, maka dari dalam diri kita akan memancarkan aliran-aliran air kehidupan. Karena punya Yesus, maka kita beroleh kepenuhan Kristus. Karena punya Yesus, maka kita peroleh kepenuhan kealahan. Ibu kasih Tuhan Yesus. Ketika Adam ada dan diciptakan, tujuan utama Adam adalah untuk kemuliaan Allah. Ketika saudara dan saya diciptakan dan diizinkan ada di muka bumi, maka tujuan kita adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya mau mengantar Bapak Ibu untuk punya Yesus. Mungkin kita sudah mengaku Yesus adalah Tuhan di kehidupan kita beberapa tahun lalu, beberapa waktu lalu. Hari ini saya ingin merefresh kita untuk tetap ada pada arah yang Yesus mau. Ada pada arah yang melesat sampai kepada tujuan, kepada sasaran yang Yesus mau. Seperti Yesus mengarah searah jejak Yesus Kristus. Allah merancangkan kehidupan yang berkelimpahan bagimu. Allah merancangkan kehidupan yang meluap dan memancar bagi orang-orang di sekitar kita. Allah merancangkan kehidupanmu untuk tepat sasaran dalam kehidupan. Allah merancangkan hidupmu untuk berbuah bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Allah merancangkan hidupmu untuk mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan. Allah merancangkan hidupmu
untuk ada bersama-sama untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.